Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Artalopa, NIM 2112-4000-1191. Di video ini, saya akan membahas tentang pemetaan jalan desa, pemetaan fasilitas umum, pemetaan wilayah, serta analisa zonasi menggunakan Quantum GIS. Desa yang saya pilih adalah Desa Bawu, dan tanpa berlama-lama, berikut ulasannya. Pertama, kita siapkan shapefile Jepara, kita ekstrak filenya, kemudian kita buat folder baru untuk project kita nanti. Kita buka Quantum GIS, kemudian buat new empty project, langsung kita save di folder yang tadi. Setelah kita save, kita masukkan dari shapefile Jepara, ada file namanya administrasi desa dengan ekstensi shp atau shapefile. Kita masukkan ke layer, kemudian kita seleksi desa yang dipilih, kita klik kanan, filter, kemudian di nama objek sama dengan kita pilih Bawu, double klik, kemudian oke. Nah, untuk memunculkan maps-nya, kita gunakan maps dari Google. Kita pilih web, quick map service, kemudian Google Road. Untuk memudahkan kita dalam memetakan jalan, alangkah baiknya kita buat warna desa ini transparan. Pilih outline, kemudian oke. Nah, untuk memetakan jalan, kita buat layer baru, create layer, new shapefile layer. Untuk file name-nya kita beri nama Jalan Desa LN. LN ini untuk menandakan bahwa dia adalah line. Kemudian untuk geometry type kita pilih line string, kemudian oke. Klik toggle editing, kemudian buat garis sesuai dengan jalur menggunakan add line feature. Supaya akurasinya lebih bagus, alangkah baiknya kita zoom mapnya. Nah, sampai sini, kemudian klik kanan untuk mengakhirinya. Kita kasih ID 1. Oh ya, saya lupa menambahkan field
nama jalan. Untuk menambahkannya yaitu kita klik kanan, open attribute table, kemudian kita klik new field, nama jalan, tipenya teks, untuk lengthnya mungkin 64 sudah cukup. Nah, jalan dengan ID 1 tadi, nama jalannya adalah Jalan RA Rukmini. Sebagai contoh lagi, kita tambahkan satu jalan. Ini cukup singkat jalannya. Nah, ID-nya 2, nama jalannya Jalan Taman Siswa. Jika sudah, kita klik kembali toggle editing, kemudian save. Jangan lupa Ctrl S. Nah, untuk mengedit jalan lagi atau menambah jalan nantinya, kita bisa melakukan cara yang sama. Berikutnya adalah pemetaan fasilitas umum yang terdiri dari fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas ibadah atau fasilitas keagamaan. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat yang fasilitas pendidikan. Pertama, kita buka Google Maps, kemudian kita zoom di lokasi yang ingin kita tandai. Semakin besar perbesaran zoomnya, semakin akurat hasilnya. Nah, di sini SDN 1 Bau, kita klik kanan, kemudian kita catat koordinatnya, longitude dan latitude-nya. Kemudian kita masuk ke Google Spreadsheet atau Microsoft Office Excel atau sebagainya dengan format nomor, nama fasilitas, kemudian koordinat A dan S, ini untuk East dan South. Misalnya SDN 1 Bau, koordinatnya. Untuk memasukkan koordinat angkanya supaya tidak dikenali sebagai angka biasa atau supaya menjadi string, kita beri tanda petik terlebih dahulu, baru kita paste. Jika tidak, maka dia akan dikenali sebagai angka biasa dan formatnya tidak akan terbaca oleh Quantum GIS nantinya. Contoh kedua, TK Bau Kampus. Nah, jika sudah, kita download filenya dengan format CSV. Kita simpan di folder yang telah kita buat tadi. Kemudian kita kembali ke Quantum GIS. Di sini kita buka Open Data Source Manager.
Kemudian masukkan file yang tadi, file CSV yang sudah kita buat, dan pastikan di sini sudah terpilih CSV, separated values. Ini sesuai dengan format file yang telah kita download. Kemudian untuk point koordinat, di X field kita pilih yang S dan Y fieldnya I. Nah, untuk sampel data, jika format CSV ini sesuai dan bisa terbaca oleh Quantum GIS, maka sampel datanya bisa terlihat di sini. Jika salah, dia tabelnya tidak teratur seperti yang tadi. Jika sudah benar, klik add, kemudian bisa kita close. Nah, di sini sudah terdapat 2 titik. Jika kita ingin mengetahui labelnya, kita double klik, kemudian kita klik label, kemudian single label. Value-nya kita pastikan sudah berada di nama fasilitas. Kemudian kita pilih apply, OK, dan nama fasilitas sudah tertampilkan, sudah tampil sebagai label. Untuk fasilitas kesehatan dan fasilitas agama, caranya juga sama, dan sebisa mungkin kita bedakan file CSV-nya. Jadi di Google Sheet ini kita buat file baru, kemudian kita namai fasilitas kesehatan misalnya, dan kita isikan data sesuai yang ada di Maps. Kemudian kita import ke Quantum GIS dengan cara yang sama. Jika ingin membedakan warnanya, kita bisa double klik pada layer, kemudian simbology, pilih warna yang lain untuk membedakan antara fasilitas kesehatan, pendidikan, dan agama. Berikutnya adalah pemetaan wilayah, meliputi wilayah persawahan, wilayah perkebunan, dan juga wilayah pemukiman warga. Untuk memulainya, kita klik kanan pada administrasi desa ini, kemudian kita export, save feature as. Wilayah AR ini untuk menjelaskan bahwa file ini adalah area. Kemudian untuk CRS ini di wilayah Indonesia, khususnya di Jawa Tengah, kita mengikuti standar, yaitu di UTM Zone 49S. Kemudian kita pilih OK. Jika sudah, kita bisa turunkan opacity-nya mungkin supaya areanya terlihat, area yang di Maps. Dan jangan lupa untuk menambahkan Maps satelit. Kita disable dulu Google Road-nya. Kita klik wilayah, layer wilayah, kemudian kita edit, kita split. Jika sudah kita klik kanan, harusnya dia sudah terpotong, tapi di sini
garisnya tidak terlihat. Coba kita edit. Untuk stroke width-nya kita naikkan 0,8 misalnya, dan warnanya adalah merah supaya lebih terlihat. Nah, di sini sudah terpotong. Kemudian untuk wilayah pemukiman, misalnya wilayah ini, kemudian untuk wilayah perkebunan, saya ambil contoh wilayah perkebunan di sini saja. Untuk membedakannya, kita bisa mengedit datanya. Nah, di nama objek ini kita ubah. Misalnya ini kita klik, kemudian kita edit, nama objeknya persawahan, kemudian ini perkebunan, kemudian untuk perumahan, pemukiman. Nah, supaya visualnya terlihat berbeda, kita double klik layer wilayah, kemudian simbology, kita pilih categorize, value nya kita pilih di nama objek, kemudian klik classify, kemudian bisa kita sesuaikan warnanya jika berkenan. Kita klik OK. Untuk wilayah pemukiman dan perkebunan terlihat sama, jadi coba kita bedakan. Pemukiman kuning, perkebunan hijau, dan persawahan warna merah. Untuk all other values ini bisa kita hapus. Klik OK, dan seperti ini. Jika ingin menampilkan label juga bisa kita pilih single labels dengan value nama objek. Seperti ini. Dan ini tinggal kita teruskan, tinggal kita pecah-pecah saja sampai selesai. Yang terakhir adalah analisa zonasi untuk tingkat pendidikan SD dengan jarak maksimal 3 km dengan kuota maksimal sebanyak 70% dari daya tampung. Kita kembali ke Quantum GIS. Pertama kita ekspor layar fasilitas pendidikan, save feature as. Di sini karena akan berisikan hanya sekolah dengan jenjang SD saja, kita beri nama SD dan ini untuk point. Kita override saja jika sudah ada. Kemudian untuk CRS kita pilih UTM zone 49S. Oke.
kita fokus ke SD. Nah, di sini masih terdapat banyak sekolah. Kita filter terlebih dahulu. Jenjang SD. Tersisa tinggal sekolah dengan jenjang SD. Untuk zonasinya 3 km bisa kita buat menggunakan buffer. Kita pilih menu vektor, geoprocessing tools, kemudian buffer. Untuk satuannya 3 km. Kita run. Kemudian supaya lebih terlihat, kita turunkan opacity-nya di bagian simbologi. Nah, untuk cakupan area 3 km kurang lebih seperti ini. Dan untuk daya tampungnya kita pilih layer SD, kemudian kita edit, kita tambahkan field baru, daya tampung. Nah, untuk SD 1 bahu 70% dari total daya tampung maksimal. Untuk penerimaan siswa baru kurang lebih ada 40 siswa, jadi 70% dari itu adalah 28. Kemudian untuk SDN 2 bahu kurang lebih sama. SDN 3 bahu total daya tampungnya 50, jadi 70% nya yaitu 35. Untuk SD 4 bahu 42. Dan MI Miftahul Huda kita bulatkan saja jadi 25. Kemudian untuk MI Negeri 2 Jepara 49. Kita save, dan sekian ulasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.